Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan di antara hal yang kita kerjakan pada malam hari ini yaitu menuntut ilmu bersama-sama, yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kita. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang meniti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa pembahasan, di antaranya terkait sebab penulisan buku ini, yaitu sebuah permintaan dari murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada gurunya, yaitu Imam Ghazali, yang tadi disebutkan namanya meminta nasihat, fatwa, ya, kemudian doa dan lain-lain, sehingga ditulislah kitab ini, kitab yang berjudul Ayyuhal Walad, yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang wafat di tahun 505 Hijriah atau bertepatan tahun 1111 Masehi. Kemudian terakhir kita bahas juga terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manba'ur risalah, sumber nasihat, dan bentuk nasihat Rasulullah itu terbagi menjadi 5 bagian. Masih ingat gak Pak Bu? Yang pertama apa? At-targhib. At-targhib itu motivasi. Yang kedua, at-tarhib. At-tarhib itu ancaman. Yang ketiga mau'idhatun hasanah, yaitu edukasi. Yang berikutnya, yang keempat qasas, kisah-kisah. Dan yang terakhir hikmah, kebijaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah bentuk nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bahas terkait salah satu penyakit yang apabila menimpa salah seorang hamba, maka efeknya atau sebabnya adalah i'radullahi ta'ala an abdihi, yaitu berpalingnya Allah kepada hamba tersebut. Apa penyakitnya? Ishtighalun bima la ya'ni, yaitu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka sebabnya Allah berpaling dari dia. Dan kalau Allah telah berpaling dari seorang hamba, maka ini repot. Karena sejatinya hari-hari kita, jam-jam kita, menit-menit kita, detik-detik kita selalu butuh Allah, dan tidak tersisa sedikit pun waktu atau tempat di mana kita nggak butuh sama Allah. Kita pasti butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, kemudian yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat dan semua hal, ya. Insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat di tahun 505 Hijriah. Kalimat Ayyuhal Walad, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini merupakan kalimat yang sangat penuh kasih sayang, yaitu Imam Ghazali memanggil kepada muridnya dengan panggilan wahai Ananda. Ini kan berarti anak, ya. Wahai
Ananda ini bentuk talatuf, bentuk kelembutan Imam Al-Ghazali ya. Padahal itu bukan anak biologis ya. Bukan anak biologis, artinya anak yang lahir dari rahim ibu kandungnya. Tapi ini namanya anak ideologis, anak ilmu. Anak ilmu itu adalah murid, sementara bapak ilmu adalah guru ya. Bahkan Syekh Hisam mengatakan ya, anak atau guru atau orang tua dari ilmu itu bisa jadi lebih afdol dan lebih kuat hubungannya dibandingkan anak biologis ya. Ini di beberapa kasus memang seperti itu. Kadang-kadang sama gurunya sama muridnya itu lebih dekat sekali gitu ya, dan ini hal lumrah gitu ya. Tapi kita tidak menyampingkan yang namanya hubungan antara anak dan orang tua ya. Dan ini harus dijaga baik-baik karena ada perintah bahwasanya kita sebagai anak harus birrul walidain kepada orang tua kita. Nasihat berikutnya yang ketiga yaitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai ananda, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Ini luar biasa Pak. Nasihat ini sangat berharga untuk kita sekalian. Kata Imam Ghazali, an-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah. Mudah nggak Pak, Bu, kalau kita ngasih nasihat? Gampang gitu ya. Kamu lakukan ini dan itu. Kamu jangan lakukan ini dan itu. Kalau saatnya kajian, begini dan begitu. Itu nasihat. Mudah nggak Pak nyampeinnya? Mudah. Tapi kata Imam Ghazali, wal mushkilu qabuluha. Tapi masalahnya nerimanya. Nah, ini yang jadi masalah. Memberi nasihat itu mudah, tapi masalahnya ada pada menerimanya. Hati berat, nggak diterima nasihatnya, bahkan dilawan gitu ya. Nguruskan saya, uruskan ya diri anjingnya lira gitu istilahnya. Nah, jadi kita ngasih nasihat misalkan ngasih nasihat ke anak atau ke murid, itu gampang Pak, Bu ya. Nah, kalau di sekolah begini dan begitu ya. Kemudian kalau lagi main begini dan begitu ya. Tapi yang jadi susah itu adalah menerimanya. Mungkin di situ ada ego di antaranya. Egois diri kita, gak mau nerima nasihat. Apalagi yang menasehatinya lebih muda di umurnya dari kita misalkan gitu. Kita misalkan bahwa bapak umurnya udah 30 tahun, dinasehati sama yang umur baru balik, nah gitu misalkan. Pasti itu akan timbul kesukaran atau kesulitan untuk kita menerima nasihat tersebut. Apalagi yang menasehatinya misalnya ilmunya jauh lebih bawah daripada kita. Semacam masih ingat kisah Imam Ghazali yang ketika pulang dari Naisabur dicegat sama perampok, dan perampok ini memberikan kata-kata yang itu dijadikan nasihat oleh Imam Al-Ghazali. Imam ya, tapi masih menerima perkataan atau nasihat dari seorang perampok jauh, perampok dan imam bayna samai wal ard, antara langit dan bumi gitu. Tapi diterima nasihatnya. Nah, masalahnya mah diri kita. Karena mungkin ya, seseorang itu inginnya jadi nasih terus, nasih itu yang memberi nasihat ya. Inginnya tuh jadi terus yang memberi nasihat dan gak mau jadi mansuh. Mansuh itu yang diberi nasihat ya. Karena ya di sini disebutkan di annaha fi madzaki muttabi'il hawa murrun. Karena bagi sebagian orang merasa sukar, merasa gak enak, gak suka kalau dikasih nasihat. Maka disebutkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka akan merasakan nasihat itu pahit bagi dia. Padahal orang-orang yang beriman, yang dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi nasihat maka rasanya manis. Tapi orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, ya, bawaannya teh kalau dinasihatin teh ngapain saya dinasihatin, ini mah udah benar menurut saya. Padahal bisa jadi dia tuh salah ya. Tapi karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya, maka seolah-olah bagi dia nasihat itu murhun, pahit gitu ya. Gak suka
dikasih nasihat ya. Kenapa? Karena mereka mencintai larangan-larangan di hati mereka. Jadi misalkan waktunya sholat misalkan, kemudian dia hawa nafsunya inginnya nonton sinetron misalkan untuk ibu-ibu, dinasehatin sama anaknya, bu sholat bu udah azan, kela ya ngomong sana saiklan deui atau dua iklan deui gitu. Atau misalkan 2 jam lagi. Nah, bagi orang yang suka atau mencintai maksiat itu, maka nasihat baginya itu murun, pahit ya. Maka kita harus mengobati dalam hal ini ya. Maka ini kaitannya dengan pengobatan penyakit hati ya. Dan nerima nasihat mah cukup sama hati ya. Jadi harus diperbaiki hatinya. Nah, itulah salah satu tujuan kitab ini dibuat oleh Imam Al-Ghazali, yaitu untuk mengobati penyakit hati. Yang namanya di tubuh kita itu ada dua, ada ruh, ada jasad ya. Dua-duanya juga punya penyakit ya. Adapun jasad itu penyakitnya yang kita ketahui ya. Ada yang mulai dari ringan, ada yang menengah, bahkan ada yang sampai kronis. Itu penyakit jasad. Ikhtiar mengobatinya gimana? Ya, macam-macam. Ada yang datang ke dokter ya, dengan medis, ada yang pakai herbal, ada yang pakai terapis dan sebagainya. Nah, ruh kita ini juga, hati kita ini juga ada penyakitnya, yaitu penyakit hati. Apa contoh penyakit hati? Hasad, sombong, iri, dengki, susah dinasehatin. Itu penyakit hati. Maka harus juga diobati. Ikhtiarnya dengan apa? Zikir, baca Al-Quran, ikut majelis ilmu, ya. Kalau nggak diobatin, maka hatinya semakin hitam. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, ada hati. Idza soluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Kalau misalkan hatinya itu bersih, baik, ya, kemudian murni, maka seluruh jasad pun akan kebawa baik, ya. Tapi kalau misalkan hatinya itu kotor, ya, keruh, tertutup dengan noda-noda hitam, maka jasadnya pun akan kebawa buruk. Maksudnya yang diarahkan oleh hatinya itu kepada keburukan dan keburukan. Ala wa hiyal qalb. Maka ketahuilah bahwasanya segumpal itu adalah hati ya. Dan kita harus mengetahui bahwasanya inti agama kita itu adalah nasihat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Kemudian kata para sahabat, untuk siapa? Wahai Rasulullah, nasihat ini? Lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat muslim pada umumnya. Nasihat untuk Allah apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus menetapkan, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan seterusnya. Nasihat kepada kitab Allah maksudnya apa? Kita bahwasanya harus menjadikan kitab Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita, yang kemudian mempelajarinya, membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya. Kemudian nasihat untuk Rasulullah apa? Yaitu kita harus meneladani beliau, harus mengikuti ajaran-ajaran yang telah beliau syariatkan, mulai dari tata cara ibadah, kemudian akhlak beliau kita ikuti. Kemudian ada pun nasihat untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum beriman, yaitu bahwasannya kita harus mematuhi perintah mereka dalam hal ini seperti pemerintah atau presiden ya. Selama hal itu baik dan benar dalam syariat. Adapun yang bertentangan dengan syariat yaitu maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kemudian nasihat kepada masyarakat muslim secara umum, yaitu kita harus menunaikan hak-hak sesama saudara kita ya.
dan tidak menzolimi ya, tidak menzolimi, memukul, ya, mencuri haknya dan sebagainya. Nasihat bahwasanya agama itu adalah nasihat. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim, karena mereka mencintai di dalam hatinya larangan-larangan. Alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi mushtagilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Nah, terkait nasihat itu susah diterima, lebih khusus lagi bagi mereka yang belajar di sekolah formal, yang ilmunya diraih dari sekolah-sekolah formal, apalagi udah punya titel SPD, misalkan SAG, atau titel di belakang MA, atau doktor, atau dokter. Nah, ini lebih sulit lagi untuk menerima nasihat, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih, kemudian menerima nasihat ya. Nah, maka ya, bagi mereka apabila diberi nasihat, kalau tidak ikhlas, maka tidak mau dikasih nasihat. Mereka sibuk dengan kedudukannya, ya, pangkatnya, agak mau jatuh. Cuman karena seorang anak kecil yang negur saya di umum misalkan gitu, lagi ngisi ceramah misalkan gini. Kemudian tiba-tiba ada murid datang, itu teh salah, harusnya begini dan begitu ya. Kemudian dia hiraukan. Kenapa? Karena khawatir kedudukannya jatuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini mengikuti hawa nafsu ya. Padahal yang namanya nasihat itu selama benar ya, maka kita terima. Insya Allah maslahat, insya Allah baik untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kemudian dilanjutkan fa innahu yahsabu annal ilmal mujarradu atau annal ilmal mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Karena mereka mengira orang-orang yang menuntut ilmu di majelis-majelis formal universitas dalam hal ini. Mereka mengira bahwasanya kalau sudah punya ilmu top itu sekedar ilmu, tapi nggak berbuah amal. Mereka mengira hanya dengan sekedar punya ilmu mereka akan selamat, ya, mereka akan selamat. Nah, mereka itu keliru. Kalau mereka berpikiran bahwasanya kalau dengan punya ilmu tapi nggak perlu diamalin, ya, punya ilmu tapi nggak berbakti kepada orang tua, punya ilmu tahu hal A, B, C tapi nggak dikerjain, maka kata Imam Al-Ghazali, wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadha i'tiqadul falasifah. Ini adalah keyakinan orang-orang filsafat. Nah, jadi orang-orang yang dia belajar tapi gak diamalin, Pak, Bu. Nah, ini teh seperti orang filsafat gitu. Wah, cari-cari gitu ya di Al-Qur'an ya. Tujuannya apa? Bukan untuk diamalin mereka mah, tapi untuk membantah ya orang-orang muslim. Tapi untuk membantah ya pendapat A, pendapat B, pendapat C. Enggak dijadikan ilmunya itu untuk beramal. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, subhanallahil azim, la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akidun. Subhanallah, maha suci Allah. Orang yang seperti ini, yaitu orang yang punya ilmu tapi nggak diamalin, hati-hati Pak Bu ya. Kita belajar berapa banyak pun ilmu yang atau berapa ukurannya ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita pelajari, walaupun misalkan kita baru duduk nih di majelis ini gitu ya, kemudian kita dapat ilmu ya, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Orang tahu ilmunya bahwasanya misalkan as-salatu ala waqtiha, ketika Nabi SAW ditanya ayul a'mali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai sama Allah, kata Nabi as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Kita tahu ilmu ini ya, tapi masih leha-leha dalam urusan salat, bahkan sampai keluar dari waktu salat, maka dia seperti orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan, maka ini berbahaya. Kata Imam Ghazali, subhanallah, orang yang seperti ini, orang yang punya ilmu tapi gak diamalin, maka ilmunya tersebut akan jadi hujah. Hujah itu apa Pak Bu? Jadi bumerang. Malah malik nyelakakeun istilahnya mah gitu. Dia belajar bertahun-tahun gitu ya.
tapi nggak diamalin, maka di akhirat dikhawatirkan menjadi hujjah, jadi bumerang yang berbahaya secara pasti, disebutkan kata Imam Ghazali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kama qala Rasulullah SAW, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bihi bi'ilmihi. Yaitu kata Nabi SAW, manusia yang paling keras azabnya, yang paling dahsyat azabnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang berilmu, tetapi Allah tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Jadi nggak diamalin gitu. Nah itu yang paling keras azabnya. Ini mengerikan Pak Bu. Ini menjadi apa istilahnya, tarhib atau targib? Tarhib. Jadi ancaman. Jadi peringatan untuk kita agar kita semua ya hati-hati akan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari seharusnya menjadi penolong bagi kita di hari kiamat, ini malah menjadi hujjah, jadi bumerang, dan ini bahaya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian waruya anna Junaida ru'ya fil manami ba'da mautih. Faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim? Qala qahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Diriwayatkan dari Imam Junaid. Jadi yang namanya Junaid itu enggak kampung-kampung teuing. Ini nama imam bahkan ya. Imam Junaid. Kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdadi, dalam mimpinya. Jadi beliau bermimpi. Imam Junaid ini bermimpi. Kemudian kata Imam Junaid, ketika aku bermimpi, kemudian dikatakan kepada Imam Junaid di mimpi tersebut, datang seseorang kepada Imam Junaid. Kemudian seseorang ini bertanya kepada Imam Junaid, wahai Imam Junaid, bagaimana keadaanmu sekarang wahai Abul Qasim? Abul Qasim ini nama kunyah Imam Junaid. Kemudian Imam Junaid mengatakan di mimpi tersebut, perkataan telah sia-sia dan ilham telah binasa. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali rokaat-rokaat yang kita kerjakan di tengah malam. Nah, ini maksud di sini adalah faidah tentang mengamalkan ilmu. Jadi hakikat ilmu itu diamalkan, ya. Jadi kata Imam Junaid, perkataan-perkataan ya, ujangan-ujangan yang kita sampaikan itu belum sampai kepada hal yang bermanfaat sampai ilmu tersebut diamalkan. Ya, ini kata Imam Junaid, kecuali rokaat-rokaat yang kita kerjakan di tengah malam. Ya, kita misalkan tahu bahwasanya Qiyamul Lail itu ada keutamaan, ya, dan banyak keutamaan. Semisal Allah turun di sepertiga malam terakhir, siapa yang berdoa akan Allah kabulkan dan sebagainya. Kita tahu. Nah, maka kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Dan itu yang akan bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Dan faidah dari pelajaran ini bukan berarti kita menuntut ilmu bakal dihisab. Gak nuntut ilmu dihisab juga ya. Nuntut ilmu nanti hisabnya lebih berat kalau nggak diamalin. Udah gak nuntut ilmu. Nah, ini pola pikir yang salah ya. Yang benar adalah kita terus menuntut ilmu, memperbaiki niat dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari gitu ya. Jadi jangan, kan kita mah kadang-kadang sok nyari siasat gitu, dibolak-balik ya, pendapatnya yang A dijadiin B, yang B dijadiin A. Jadi yang nggak ketemu gitu yang baiknya, yang positifnya. Nah, yang benar adalah dia terus belajar ya, dia terus berusaha ya. Adapun terkait amal adalah kembali kepada kaidah di dalam ayat Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam beramal semampu kalian. Maksud semampu di sini itu bukan abi mah da mampu ngan sakieu, enggak, tapi maksudnya adalah maksimalin gitu. Kalau baca Al-Qur'an ya, baru juga sehalaman ya, terus bilang abi mah mampuna sakieu atau sah gitu. Nah, itu belum memaksimalkan, tapi maksimalkan. Coba maksimalkan itu sampai suara udah agak ini, atau waktu udah ada yang bentrok, atau misalkan udah ada
ngantuk-ngantuk itu insya Allah maksimal gitu. Kemudian lanjut ke nasihat berikutnya, yaitu di halaman 38. Ayyuhal walad, wahai ananda, la takun minal a'mali muflisan. Jangan Anda menjadi orang yang beramal tapi muflis. Muflis itu bangkrut ya. Jadi kalau masih nama anak jangan namanya muflis. Muflis ya, muflis mah bangkrut. Kalau mau muflih, muflih mah menang gitu, sukses dan sebagainya. Nah, kata Imam Ghazali, wahai Ananda, janganlah engkau menjadi orang yang beramal tapi bangkrut. Maksudnya adalah engkau beramal tapi dinodai dengan keburukan ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa itu yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang bangkrut mah yang dia kerugian dinar dan dirham. Ya rugilah kalau bisnis bangkrut gitu rugi. Kata Nabi, bukan seperti itu orang yang bangkrut mah ya. Kemudian sesungguhnya orang yang bangkrut adalah mereka orang-orang di kalangan umatku, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala saum, membawa pahala zakat, akan tetapi dia di muka bumi sering mencerca orang lain, menuduh orang lain, mengejek ya dan sebagainya. Maka kebaikan orang tersebut yang tadi mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia bersedekah, tapi bibirnya itu loh gitu, ngomongin orang lain, mencela orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah ini bisa jadi dikhawatirkan muflis, bangkrut di akhirat. Apa yang akan terjadi bagi orang-orang itu di akhirat? Maka kebaikan orang tersebut akan ditransfer ke orang yang dizoliminya, ditransfer gitu. Wah, sholatnya ditransferin, sedekahnya, puasanya, mungkin umrohnya. Wah, rugi bangkrut. Ya. Terus ternyata masih ada hutang ke orang itu, tapi kebaikannya udah habis. Maka orang yang dizolimi tadi punya dosa nggak? Mungkin punya dosa ya, karena kita manusia itu suka berbuat dosa. Nah, maka dosa-dosanya ditransfer ke orang yang berbuat zolim tadi. Maka jadilah orang ini orang yang muflis, bangkrut sebangkrut bangkrutnya ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wala minal ahwali khalian, dan jangan juga jadi orang yang hatinya itu kosong. Kosong dari apa? Kosong dari zikir, kosong dari spiritual ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kosong hati kita itu, Pak. Hari-hari kita ya yang telah kita lalui ya, menit-menit kita, jam-jam kita. Nah, jangan sampai kosong dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sebagaimana dalam riwayat yang telah kita lewati bersama, barang siapa yang apabila umurnya bertambah, kemudian amal dia atau tujuan dia diciptakan tidak bertambah, maka pastilah dia akan menyesal. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari-harinya dilewati ya, menit demi menit, dan jam demi jam, kemudian bulan demi bulan dia lewati tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang-orang yang rugi ya, yang kosong dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yad. Kemudian mereka mengira bahwasanya ya ilmu mujarrad, yaitu ilmu top itu ya hanya sekedar ilmu nggak diamalkan, itu mereka akan meraih di tangannya gitu ya. Akan mendapatkan ilmu tersebut atau manfaat tersebut ya. Tidak, sejatinya dia tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan ya. Nah, ini perumpamaan kata Imam Ghazali, misaluhu law kana ala rajulin fi barriyatin ashrabu asyafin. Misal seandainya ada seseorang di padang pasir yang luas,
dia mempunyai 10 pedang India. Dulu mungkin ya, pedang-pedang yang terkenal itu pedang-pedang yang berasal dari India. Nah, kalau misalkan ada seorang yang kuat, ya ahli pedang misalkan, jago berperang, memegang 10 pedang dari India. Kemudian datang seekor singa yang bertubuh besar, kemudian berhendak menyerangnya. Nah, pertanyaannya, kata Imam Ghazali, apa pendapatmu? Apakah senjata tersebut bisa menolak kebuasan singa itu apabila tidak digunakan untuk menyabetnya, gitu. Tidak digunakan untuk menyerang singa tersebut. Bermanfaat nggak Pak Bu? Laki-laki pemberani, jago menggunakan pedang. Disediakan 10 pedang paling bagus dari India. Di padang pasir yang luas, datang seekor singa, ya. Kemudian dia akan diterkam. Nah, pedang-pedang tadi, kemampuan dia yang dia miliki itu bermanfaat nggak kalau nggak digunakan? Tidak. Nah, begitu pula ilmu, Pak Bu. Ilmu seseorang yang ilmu yang seseorang miliki, yang dia belajar sampai tinggi ilmunya, gitu ya. Bahkan seolah-olah misalkan seperti 10 pedang dari dia tadi, maka ilmu tersebut nggak akan bermanfaat kalau nggak diamalkan. Gitu. Nah, itu kisahnya. Kemudian ada kisah yang lain. Kisah yang lain yaitu permisalan lainnya. Kata Imam Ghazali, jika seorang laki-laki menderita demam dan sakit kuning, maka terapinya adalah dengan obat sikanjabin dan kashkab. Ini sejenis obat ya. Saya juga nggak tahu obatnya seperti apa. Maka dia tidak akan mendapatkan kesembuhan kecuali dengan memanfaatkan keduanya. Gitu. Jadi ada orang sakit nih, kan yang namanya sakit eh, kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu. Nah, ini ada kebodohan, ada obatnya ilmu. Bermanfaat gak ilmunya untuk yang orang sakit ini? Gak akan bermanfaat sampai dia amalkan. Nah, itu Pak ya. Kemudian ada sebuah syair yang berbahasa Persia. Ini kalau Bapak Ibu punya kitabnya, kemudian lihat di halaman 41 ada tulisan karma duha zaroba. Nah, itu sulit dibacanya, kenapa? Karena itu bukan bahasa Arab asli, tapi itu bahasa Persia. Kan Imam Ghazali eh, dulu ya salah satunya itu tinggal di wilayah Persia juga ya. Dan ini bahasa Persia. Bahasanya sulit ya. Kalau nggak salah kemarin pas saya belajar itu disebutkan sama guru saya cara bacanya gimana. Nah, sini artinya ya, langsung artinya saja. Kata penulis ya dari sebuah syair bahasa Persia yang artinya meskipun engkau punya homer itu minuman keras 2000 kali ya menuangkan homer di gelas 2000 gelas gitu ya. Kemudian kata penyair ini selama engkau tidak meminumnya maka engkau tidak akan mabuk. Di sini ada pelajaran Pak. Ilmu yang kita punya, berapapun ilmunya, berapapun banyaknya, itu nggak akan membuat kita itu selamat kalau nggak diamalkan. Sebagaimana tadi ada minuman keras dituangkan gitu, kemudian nggak diminum, maka nggak akan mabuk lah. Dan kuncinya mabuk itu setelah dia minum. Maka dalam pembahasan ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasannya ilmu tanpa amal tidak dapat menghantarkan seseorang kepada kesuksesan di dunia maupun di akhirat dan kekuatan spiritual. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya ilmu yang bermanfaat akan digunakan secara tepat dan efektif. Jadi orang yang punya ilmu, dia akan berusaha untuk mengamalkan ilmunya ya. Dan orang yang beribadah tanpa ilmu akan jauh berbeda dengan orang yang ibadah dengan ilmu. Sama Pak Bu, kalau kita analogikan seperti orang yang
belanja kain, dia paham kain, dengan orang yang belanja kain nggak paham kain. Mana yang lebih mudah dibodohi? Yang nggak paham kain. Ya. Mana yang lebih kemungkinan mendapat harga terbaik? Yang paham kain. Nah, begitu juga orang yang beribadah, kalau dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa ilmu, mana yang kemungkinan ibadahnya itu akan maksimal? Pasti yang ibadahnya dengan ilmu. Karena dia tahu mana misalkan rukun-rukun sholat. Kalau saya tinggalkan nanti sholatnya batal. Karena dia tahu mana yang namanya syarat-syarat wudhu. Kalau nggak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Ya. Tapi kalau orang yang ibadahnya tanpa ilmu, misalkan dia wudhu gini, cek cek cek, ininya nggak kena, dia mah cuek udah nggak tahu. Kemudian dia sholat, maka menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah ini makanya ada istilahnya, ada di dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka jawabnya jelas beda. Ya. Kemudian nasihat yang berikutnya. Silakan buka di halaman 42. Nasihat yang berikutnya yaitu kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai ananda, walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Kata Imam Ghazali, wahai ananda, kalau engkau menuntut ilmu selama 100 tahun. 100 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Kemudian dan menghafal 1000 kitab. Ini bukan 1000 ayat, bukan 1000 hadis, 1000 kitab yang di dalam kitabnya itu memuat beberapa ayat, memuat beberapa hadis ya. Kemudian kata Imam Ghazali, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala. Maka ilmu tersebut atau hafalan tersebut tidak akan menerima manfaat atau menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi Pak Bu, dalam ilmu itu harus ada amal. Nanti hal yang besar yang akan didapatkan setelah amal adalah rahmat. Karena seseorang itu masuk surga itu bukan dengan amalnya, ya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara menebus rahmat Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan, bukan menebus ya. Kalau menebus mah enggak akan mampu selamanya. Tapi bagaimana caranya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beramal ya. Jangan sampai ada orang misalkan inginnya surga Firdaus tapi nggak beramal, ini namanya omong kosong gitu ya. Kamu mah omong doang, nggak beramal gitu ya. Padahal ya, yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya cara meraihnya yaitu dengan kita beramal, mengamalkan ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Sudah azan ya. Kita baca aja ayatnya ya di sini. Ini ayat terkait bahwasannya ilmu itu harus diamalkan. Ini terakhir. Kita baca ayatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau ingin sesuatu, kan kita harus ada usaha ya Pak, Bu. Nah, maka sama orang yang pengen surga harus ada usaha. Nggak boleh yang namanya berangan-angan. Berangan-angan ingin surga, tapi nggak beramal ya. Benar itu mah namanya angan-angan. Kemudian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang sholih. Ini juga dalil bahwasanya ilmu itu harus diamalkan.
Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Lagi-lagi tentang amal. Kemudian innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Jadi nggak cukup beriman, karena iman itu qaulun bil lisan, keyakinan dengan hati, kemudian perkataan di lisan, dan amal atau perbuatan dengan anggota badan. Jadi orang yang beriman gak cukup dia cuma yakin saja, udah saya mah udah yakin Tuhan saya Allah, dan saya mah sudah yakin beribadatnya hanya kepada Allah. Nah, gak cukup, harus disertai dengan amal soleh. Maka di sini disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka yaitu surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka nggak ingin pindah dari surga tersebut. Kemudian yang terakhir, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali orang-orang yang bertobat, yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa ma taqulu fil ahadis, sebagaimana ya atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. Apa saja? Yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian mengerjakan haji bagi yang mampu. Nah, ini juga dalil tentang apa? Tentang beramal juga. Bahwasanya Islam yang kokoh itu, bangunan Islam yang kokoh itu akan menjadi kokoh kalau misalkan mengamalkan hal-hal yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu sholat, menunaikan zakat, menunaikan atau beribadah saum, dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Nah, itulah yang pada malam hari ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kepada kita semua dari ilmu tersebut untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.